Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Ia adalah evolusi 10.000 tahun monyet api merah. Mo Feiyun habis-habisan. Awan hitam dilepaskan menyelimutinya dan monyet api menyala-nyala. Teriakan yang menyakitkan bisa terdengar dari dalam gelap awan. Dan api merah keemasan berkedip sekali. Sebelum itu benar-benar padam. Awan menghilang dan Mo Feiyun berjalan keluar dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia memegang mayat monyet api 10.000 tahun. Mo Feiyun tiba di sebelah Wena dalam sekejap. Wajah Wena pucat karena trauma dan dia berkata, Wena, kamu baik-baik saja?" Wena menjawab, "Aku baik-baik saja untungnya." Kuali raksasa itu. Mo Feiyun berbalik ke arah Yu Hao dan yang lainnya. Tatapannya mendarat pada Xiao Xiao dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu yang tepat waktu, Xiao Xiao. Jika tidak, Wena akan terluka. Ini salahku. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak berpikir monyet api merah ini bisa begitu licik dan berbahaya." Xiao Xiao terkikik. "Kita semua berada di kapal yang sama. Anda tidak harus sopan, Paman Mo." Emosi Wena sedikit tenang dan dia bergegas ke depan Xiao Xiao dan menggenggam tangannya. "Terima kasih Xiao Xiao, terima kasih telah membantuku." Wang Dong berkata, "Bisakah kamu menjual monyet api yang menyala-nyala ini kepadaku, Paman Mo? Kulit dan bulunya sangat langka dan berharga. Setelah mencapai lebih dari 10.000 tahun budidaya, hubungan antara api dan cahaya akan jauh lebih jelas. Elemenku adalah cahaya dan akan sangat bermanfaat jika bisa menggunakan kulitnya sebagai mantel bulu. Sebutkan harganya." Mo Feiyun tersenyum dan menjawab, "Berapa harganya? Bukankah Xiao Xiao baru saja menyebutkan kita di kapal yang sama? Kalian menyelamatkan Wena. Jadi monyet api yang menyala-nyala ini seharusnya menjadi milikmu. Aku berharap kita dapat memiliki chemistry yang lebih baik di masa depan. Ini milikmu." Ia melemparkan mayat monyet api merah ke hadapan Wang Dong saat dia berbicara. "Terima kasih Paman Mo." Wang Dong menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Mereka kembali ke jalan setapak. Mereka memasuki hutan hibrida hutan Stardo dan kecepatan semua orang jelas lebih lambat dari sebelumnya. Mereka penuh dengan kehati-hatian. Mo Feiyun menemukan titik pandang dengan bidang pandang yang relatif luas dan memerintahkan semua untuk beristirahat. Mo Feiyun mengubah arah setelah semua orang selesai beristirahat. Mereka tidak berani maju lagi dan mulai bergerak ke samping seperti yang baru saja dia katakan. Mereka melakukan perjalanan jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dan dia melepaskan jiwa bela dari awannya dari waktu ke waktu untuk mencari binatang jiwa yang cocok. Raungan menakutkan yang menyerupai gelombang pasang meledak di kejauhan. Mo Feiyun segera berhenti di jalurnya dan ekspresinya berubah secara dramatis. Jeritan melengking dan menusuk terdengar. Mo Feiyun mundur di depan rekan-rekannya dengan hati-hati dan berbisik. Tampaknya ada dua binatang jiwa yang sedang dalam pertarungan. Dilihat dari suaranya, kedua entitas tidaknya berusia puluhan ribu tahun dan bisa lebih dari 30.000 tahun. "Kita akan berkeliling cepat." Dia berbalik ketika dia berbicara dan bergeser ke zona luar. Dia bergerak jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya dan awan yang dia sebarkan di sekelilingnya berkurang hingga radius sekitar 50 meter. Persepsi Yu Hao sangat tajam meskipun pendengarannya tidak sebagus penglihatannya. Dia samar-samar bisa mengatakan bahwa auman itu datang setidaknya 3 kilometer dari tempat mereka berada. "Yu Hao ke sana. Binatang yang cocok untukmu telah muncul." Tiba-tiba, Koko Tianmeng berbicara di lautan spiritual Yu Hao. Yu Hao merasakan gelombang kegembiraan dan berkata dengan ekspresi terkejut, "Ini adalah binatang jiwa puluhan ribu tahun, Koko Tianmeng. Apakah kamu benar-benar berpikir aku dapat melebur dengan cincin jiwa puluhan ribu tahun?" Koko Tianmeng mendengus dingin dan menjawab, "Tentu saja kau tidak bisa. Tetapi mukjizat bisa terjadi kadang-kadang dengan adanya aku." "Apakah kau benar-benar berpikir tidur adalah yang aku tahu dan keahlianku?" Yu Hao sebenarnya ingin bertanya, apakah itu tidak benar?
Koko Tianmeng melanjutkan dengan bangga, aku telah menyelidiki berbagai fungsi berbeda dari kekuatan spiritual. Bahkan dalam tidurku, dan aku telah memperoleh beberapa pengetahuan baru-baru ini. Kau tidak dapat melebur dengan cincin jiwa puluhan ribu tahun. Kau cukup jauh untuk bisa melakukannya, namun tubuhmu menjadi sangat tangguh setelah ditempa ulang oleh emas kehidupan Electrolux. Bahkan cincin jiwa 10.000 tahun tidak dapat langsung merusak tubuhmu. Aku dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci bagian dari kekuatan cincin jiwa 10.000 tahun, sehingga itu akan ditekan ke dalam cincin jiwa 1000 tahun bagimu untuk menyerap kekuatannya. Ketika cukup kuat, kau secara bertahap dapat melebur dengan sisa kekuatannya. Dengan kecepatan kultivasimu saat ini, pemurnian, dan beberapa tulang roh, dan juga emas kehidupan, kau akan dapat menyerap cincin jiwa 10.000 tahun. Tentu saja, segel memiliki batasnya, jadi aku hanya dapat membantumu menyegel cincin jiwa dengan sekitar 10.000 tahun kekuatan jiwa. Batas penyerapanmu sendiri dibatasi sekitar 5 hingga 6.000 tahun. Salah satu dari dua binatang jiwa yang bertempur cocok untukmu. Kamu harus cepat. Kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, Koko Tianmeng, apakah kau benar-benar berpikir aku dapat mengalahkan binatang jiwa 10.000 tahun? Apalagi mereka ada dua. Bahkan Penatua Asuhan ada di sini. Tidakkah kau berpikir itu agak mencurigakan? Juga bukankah fakta aku bisa menyerap cincin jiwa 10.000 tahun akan menimbulkan kecurigaan? Itu terdengar seperti masalah. Koko Tianmeng berseru. Apa yang kamu lakukan, Yu Hao? Cepatlah, ayo pergi. Mo Feiyun tiba-tiba menyadari Yu Hao telah berhenti berjalan, jadi dia dengan cepat membangunkannya. Ini adalah wilayah hibrida hutan Stardo. Satu saat lengah akan fatal. Yu Hao menggertakkan giginya dan berkata, kalian pergi dulu, Paman Mo. Aku baru saja merasakan binatang buas yang cocok untukku di dekat sini. Aku akan memeriksanya. Xiao Dong, Xiao Xiao, kalian berdua harus tetap dengan Paman Mo, dan aku akan segera kembali. Sebelum ada kesempatan untuk berbicara, dia melesat keluar dengan langkah bayangan hantu dan menghilang. Mo Feiyun tertegun sejenak. Apa yang baru saja terjadi? Kecepatan Yu Hao mengejutkannya, karena hanya Wang Dong dan Xiao Xiao yang bertarung dalam pertempuran sebelumnya. Dia tidak tahu kemampuan Yu Hao. Tidak ada yang tahu apa jiwa bela diri Yu Hao itu. Tubuh Yu Hao tampaknya menghilang ke udara tipis saat dia bergerak. Wang Dong dan Xiao Xiao terkejut. Yu Hao telah benar-benar meninggalkan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan terjadi. Yu Hao menghilang, dan tindakan menghilangnya dilakukan dengan imitasi. Dia meniru pohon besar saat dia melompat ke depan. Yu Hao! Wang Dong berseru dengan putus asa, tetapi Yu Hao tidak terlihat. Lebih lagi dia tidak punya cara untuk melacaknya, bahkan jika dia mau. Yu Hao belum pernah berperilaku seperti ini sebelumnya. Apakah Penatua Asuhan sudah tahu aku sudah meninggalkan tim? Yu Hao bertanya pada Koko Tianmeng sambil berlari ke depan. Koko Tianmeng menjawab, aku pikir dia tahu. Dia juga mengejarmu sekarang. Berhentilah berlari. Tidak ada gunanya jika kamu melakukannya. Jadi kamu mungkin harus berterus terang dengan Penatua Asuhan. Selain itu, kamu tidak bisa menangani binatang buas 10.000 tahun. Yu Hao memaksa tertawa dan berkata, lalu bagaimana aku harus menjelaskan sesuatu kepada Penatua Asuhan? Koko Tianmeng berkata tanpa basa-basi, hanya omong kosong saja, bukankah itu yang kamu kuasai? Yu Hao jengkel, bagaimana aku bisa melakukan itu? Penatua Asuhan tidak mudah ditipu. Dia mempelajari jiwa bela diri sepanjang hidupnya. Bagaimanapun, Yu Hao berhenti di tempat dan mengusir tiruannya. Suara Penatua Asuhan dapat terdengar pada saat berikutnya. Apa yang kamu coba lakukan, bajingan kecil? Apakah kau tidak merasa baik jika tidak membuatku sedikit takut? Penatua Asuhan muncul di sampingnya dalam sekejap. Yu Hao berkata, apakah Anda mendengar kedua longlongan itu? Aku punya firasat. Salah satu dari mereka akan cocok menjadi cincin jiwaku. Makhluk jiwa tipe spiritual langka. Penatua Asuhan menjawab dengan jengkel, omong kosong, keduanya adalah binatang jiwa 10.000 tahun. Aku bisa tahu dari aura mereka, tapi kau hanya penatua jiwa, bukan raja jiwa. Bisakah kau melebur dengan cincin jiwa 10.000 tahun? Pikiran berputar dengan kecepatan kilat di dalam kepala Yu Hao ketika dia menjawab, Anda tahu aku adalah murid Sekte Tang, Penatua Asuhan. Jalanku adalah dari Sekte Tang yang memiliki teknik rahasia yang dapat menekan kekuatan cincin jiwa.
Pernahkah Anda mendengarnya? Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah mengarang cerita. Ratu Aswan sedikit terkejut dan berkata, Sekte Tang memiliki teknik rahasia seperti itu. Aku belum pernah mendengar hal seperti itu. Yuha melanjutkan, teknik rahasia Sekte Tang hanya cocok untuk penguasa jiwa dengan kekuatan spiritual yang cukup, tetapi hanya dapat digunakan untuk cincin jiwa kelima ke bawah. Saat ini, aku satu-satunya dari Sekte Tang yang mampu menggunakan teknik penyegelan cincin. Itu sementara dapat menyegel kekuatan cincin jiwa, jadi aku bisa menyerap sebagian darinya sekarang. Dan sisanya saat aku tumbuh lebih kuat. Selain itu, aku memiliki 3 tulang roh sekarang dan tubuhku sangat tangguh. Ditambah teknik penyegelan cincin, aku yakin dengan peluangku selama binatang jiwa memiliki kultivasi lebih rendah dari 20.000 tahun. Aku sangat percaya diri, Penatu Aswan. Aku akhirnya menemukan binatang jiwa yang cocok. Aku ingin mencobanya. Penatu Aswan berunding untuk sementara waktu dan berkata, nenek moyang Sekte Tang, Tangsan, memiliki cincin jiwa yang hampir melanggar setiap batas alami bertahun-tahun yang lalu. Apakah dia menggunakan teknik penyegelan cincin? Ini pertama kalinya aku mendengar hal ini. Sayang sekali, Sekte Tang tidak lagi meneruskan teknik semacam ini. Yuha diliputi kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Penatu Aswan. Jadi dia menganggukkan kepalanya terus-menerus. Penatu Aswan mengerutkan keningnya dan berkata, tetapi mengapa kau memilih untuk meninggalkan Wang Dong dan Xiao Xiao? Aku tidak bisa berada di 2 tempat secara bersamaan, jadi bagaimana aku bisa melindungi mereka? Yuha menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak memikirkannya tadi. Aku merasakan fluktuasi spiritual dan pamanmu tidak sabar, jadi aku melesat cepat mungkin. Aku tidak berpikir Wang Dong dan Xiao Xiao berada dalam bahaya besar dalam kelompok itu. Mengapa Anda tidak menjemput mereka sementara aku menunggu di sini? Penatu Aswan berkata, aku kira itulah satu-satunya cara. Aku tidak akan membiarkan apapun salah. Aku akan menjemput kedua orang itu. Kau bisa menunggu di sini, gunakan imitasimu untuk menyembunyikan diri. Bahkan aku hampir saja ditipu. Untungnya kau belum bisa menyembunyikan fluktuasi spiritualmu dengan imitasi. Dengan itu, Penatu Aswan menghilang ke langit dengan cepat. Yuha bisa merasakan keringat dingin keluar di punggungnya. Meramu cerita sebenarnya bukanlah sesuatu yang bisa dia lakukan. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba menembus kesunyian. Ada gelombang kejut yang menakutkan dan tak terbendung yang mengikuti auman menakutkan itu. Yuha menyaksikan ketika sebidang besar pohon runtuh di belakangnya. Pada saat yang sama, sosok yang sangat mengesankan dan megah melompat ke depan. Tanah bergetar ketika mendarat dan Yuha bahkan merasakan pusing jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan. Sosok raksasa itu mendatanginya. Yuha akhirnya bisa melihat penampilan itu. Sosok raksasa itu mendatanginya. Yuha akhirnya bisa melihat penampilannya. Itu adalah Cyclops yang sangat langka. Cyclops kembar. Yuha tahu semua tentang Cyclops kembar ini dari Penatu Aswan, tetapi dia belum mempelajarinya dalam studi halaman luar. Cyclops adalah spesies binatang buas yang sangat istimewa. Penampilan fisik mereka tidak berbeda dari manusia normal. Kecuali satu matanya, mereka bahkan menggunakan ranting pohon dan tanaman merambat untuk membuat pakaian dan menutupi tubuh bagian bawah mereka. Namun itu sangat besar. Evolusi Cyclops tidak pasti. Selain itu, ada berbagai jenis mutasi dengan yang paling kuat adalah Cyclops kembar yang ada tepat di depan mata Yuha sekarang. Elemen asli Cyclops adalah kekacauan. Cyclops kembar ini memiliki elemen terang dan gelap, menjadikannya keberadaan yang sangat langka. Itu sangat kuat sehingga masuk di peringkat di antara binatang jiwa tingkat atas. Tapi dari mana datangnya Cyclops kembar yang perkasa ini? Tetapi keheranannya dengan cepat berubah menjadi teror ketika dia menyadari Cyclops hanya berjarak 100 meter darinya dan Penatu Aswan masih belum kembali bersama Wang Dong dan Xiao Xiao. Keberuntungan macam apa ini? Yuha hampir menangis. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia mau. Satu langkah Cyclops kembar sejauh 50 meter. Hanya butuh 2 langkah untuk mencapainya. Pada akhirnya, Yuha diselamatkan oleh reaksi cepatnya terhadap bahaya yang disebabkan oleh pengalamannya yang kaya. Cincin jiwa berwarna merah darah dengan 4 garis emas naik dan aura sengit permaisuri es dipancarkan. Sinar biru kehijauan menembak ke langit. Yuha sepenuhnya melepaskan aura kalajengking giok es menggunakan imitasi. Aura menakutkan binatang jiwa 400.000 tahun. Secara bersamaan menutupi seluruh tubuhnya dengan armor es berlian. Dia siap untuk berperang dengan harapan.
Dia bisa mengulur waktu sebentar. Penatua Swan akan tiba untuk menyelamatkannya. Cyclops mengubah arah. Langkahnya mengeluarkan gelombang kejut yang kuat, membuat Yu-Hao terbang. Dia terguling, menabrak pohon. Ia segera mengubah auranya untuk meniru tanaman di sekelilingnya. Setelah itu, ia bahkan tidak berani bernafas. Untungnya ia sudah menggunakan armor permaisuri es. Sekarang, sosok yang mengejar Cyclops kembar muncul. Yu-Hao hanya mendeteksi kilatan cahaya dengan deteksi spiritualnya sebelum seekor binatang muncul. Ini adalah binatang buas yang belum pernah dilihat atau didengar oleh Yu-Hao sebelumnya. Panjangnya 3 meter dan lebarnya sekitar 8 kaki. Itu dilapisi lapisan bulu emas yang cerah. Tubuhnya berbentuk seperti singa, tetapi cakarnya adalah naga. Bahkan ada nyala api keemasan yang keluar dari cakar naga itu. Ia memiliki mata ketiga yang tampak seperti mata kehidupan Yu-Hao. Kedua mata normalnya memancarkan emas, sementara mata vertikal memancarkan cahaya merah. Itu berhenti sebentar, lalu mulai menghadap ke arah berlari. Cyclops kembar sosoknya melintas, dan itu menjadi seberkas cahaya keemasan. Tianmeng, apakah ini binatang buas yang cocok untuk Yu-Hao? Beritahu kami, kapan kamu tidak ingin mempercepat kematian kami? Suara dingin permaisuri es menimbulkan kemarahan di lautan spiritual Yu-Hao. Aku hanya mengatakan itu cocok untuk kekuatan spiritual Yu-Hao karena aura dan perasaannya. Tetapi aku tidak salah menilai kultivasinya. Ini memiliki budidaya sekitar 15.000 tahun. Berbicara secara teoritis, upaya Koko Tianmeng untuk membela diri tampaknya agak lemah. Permaisuri es menjawab dengan marah. Apa? Secara teoritis? Apakah kau berpikir hutan Stardew tidak akan terbalik jika kau membunuhnya? Bahkan binatang 100.000 tahun harus memberi hormat padanya. Yu-Hao tidak mungkin bisa menyerap cincin jiwanya. Dan bahkan jika dia bisa melakukannya, apakah kau pikir dia akan bisa melarikan diri dari hutan Stardew hidup-hidup? Yu-Hao bingung ketika dia mendengar sampai di sini. Koko Tianmeng, permaisuri es, apa maksud kalian berdua? Apa sebenarnya makhluk jiwa ini? Ini masalah besar. Hanya binatang jiwa 15.000 tahun bisa menyebabkan binatang 400.000 tahun menjadi batu. Adalah sesuatu yang aneh. Permaisuri es berkata dengan suara yang dalam. Itu disebut sebagai singa emas bermata 3. Jangan meremehkan budidaya 15.000 tahunnya. Itu bisa bertarung dengan binatang jiwa ratus ribu tahun biasa. Ini memegang 2 elemen ekstrim, api pamungkas dan cahaya pamungkas. Yu-Hao tertegun saat mendengar permaisuri es menyebutkan kata-kata elemen pamungkas. Singa emas bermata 3 ini bukan lagi binatang buas berperingkat teratas di pikirannya. Seberapa mengerikan garis keturunannya sehingga bisa bertarung dengan binatang 100.000 tahun. Permaisuri es melanjutkan, kekuatan terbesarnya terletak pada kemampuan bawaannya. Singa emas bermata 3 adalah binatang purba. Pada masa ketika binatang buas memerintah benua dahulu kala, binatang buas semacam itu akan muncul sesekali dan mereka akan dinobatkan sebagai kaisar. Itulah sebabnya mereka dikenal sebagai kaisar binatang. Tidak mungkin ada 2 kaisar binatang yang hidup pada saat yang sama dan satu waktu, yang berarti singa emas bermata 3 yang kau lihat tadi adalah satu-satunya kaisar binatang di benua ini. Bahkan, binatang buas yang terkuat pun harus tunduk dan tidak dapat melukainya. Binatang buas yang dipilihnya untuk dimangsa hanya bisa melarikan diri. Mereka tidak bisa melawannya. Yu-Hao penasaran saat dia bertanya kenapa. Bahkan binatang jiwa transenden seperti kalian berdua tidak bisa menang melawannya. Kultivasimu lebih unggul. Emosi permaisuri es sedikit tidak stabil. Aku tidak takut akan hal itu, tetapi aku masih harus membayarnya dengan kehormatan jika itu muncul di utara ekstrim. Apa sebenarnya itu kaisar binatang? Mereka adalah menghasilkan kemakmuran, sebuah habitat. Dengan kaisar binatang memiliki kecepatan kultivasi binatang buas 2 kali lipat. Setelah binatang buas 100.000 tahun mencapai kemacetan, peluang mereka untuk menerobos akan berlipat ganda. Di hadapan kaisar binatang buas, aku tidak akan menjadikan ini cincin jiwamu jika ini terjadi padaku. Yu-Hao linglung ketika dia bertanya, apakah ini berarti binatang jiwa dengan kultivasi 500 tahun dapat mencapai kultivasi 1000 tahun dengan di dekatnya? Permaisuri es mendengus. Tepat sekali. Pikirkan tentang hal ini.
Bagaimana para binatang di hutan akan beraksi jika kau berani menyentuhnya? Aku pikir seharusnya ada banyak binatang buas yang menjaga singa emas bermata tiga. Bukankah Tianmeng hanya mencari kematian untuk kita semua dengan menargetkannya? Cerita menyedihkan terdengar dari jauh dan ekspresi Yu Hao memburuk. Dia berkata dengan lembut, "Oh sial!" Sebuah ledakan bergema dari kejauhan. Seluruh hutan Stardo tampak bergetar ketika raungan dan longlongan terdengar berulang kali. Gelombang kuat kekuatan jiwa berubah menjadi kekuatan yang menakutkan yang menyebabkan Yu Hao terpaku di tanah. Yu Hao hanya bisa memikirkan satu kemungkinan ketika dia mendengar teriakan menyedihkan itu. Penatu Asuan telah bertemu dengan singa emas bermata tiga. Penatu Asuan tahu Yu Hao telah melepaskan aura permaisuri es sebelumnya dan bergegas. Namun setelah menemukan hilangnya auranya yang tiba-tiba dan menyadari singa emas bermata tiga ada di tempat dia berdiri sebelumnya, masuk akal. Penatu Asuan menjadi sangat cemas dengan hilangnya auranya. Itu berarti Yu Hao bisa saja terbunuh oleh binatang buas yang kuat. Penatu Asuan menjadi sensitif ketika semua anggota tim resmi akademi hampir terbunuh. Tapi dia bahkan lebih cemas mengingat pentingnya Yu Hao untuk Shrek. Ketika dia mencoba merasakan lingkungannya, dia menemukan singa emas bermata tiga. Kesalahpahaman terjadi saat ini. Sebelum singa emas bermata tiga bisa memburu Cyclops, ia berhasil memancing kemarahan Penatu Asuan. Karenanya, semua jeritan dan getaran dirasakan Yu Hao sekarang. Penatu Asuan adalah Dolo Transcendent peringkat 98. Dia sangat menakutkan ketika dia melepaskan kekuatannya. Cyclops kembar langsung hancur ke tanah meskipun mencoba untuk mundur. Itu masih disambar gelombang keju dan terluka parah. Raungan melengking terdengar. Di saat berikutnya, sosok merah gelap menghalangi Penatu Asuan melepaskan serangan berikutnya pada singa emas bermata tiga. Penatu Asuan turun di tengah ledakan yang bergema. Wang Dong dan Xiao Xiao juga di sampingnya, yang berarti bahwa ia masih khawatir tentang keselamatan mereka. Sosok yang menghalangi Penatu Asuan terlempar mundur sejauh 100 meter oleh kekuatan banteng Toti yang saleh, tetapi masih tetap berada di depan singa emas bermata tiga. Tiga longlongan marah dilepaskan pada saat yang sama. Sosok misterius itu adalah binatang jiwa seperti singa, tetapi memiliki tiga kepala. Tiga kepala meraung dengan marah pada saat yang sama, dan semua binatang jiwa dalam radius 10 mil tidak berani bergerak. Hiruk pikuk suara itu juga mempengaruhi kelompok Mo Fei Yun. Di kejauhan, hilangnya Yu Hao yang tiba-tiba membuat mereka sangat tidak senang. Namun seberkas cahaya kuning tiba-tiba melintas. Mereka bahkan tidak melihatnya dengan jelas sebelum Wang Dong dan Xiao Xiao menghilang. Pada titik ini, aura permaisuri es Yu Hao dan serangkaian raungan dan ledakan yang hebat menyebabkan gerombolan Master Jiwa ini menjadi pucat. Mereka bertanya-tanya, apakah mereka berada di wilayah inti dan bukan wilayah hibrida? Mo Fei Yun memimpin semua orang melarikan diri. Mereka tidak bisa berburu binatang buas lagi di sini. Ini sangat mengerikan. Raja Singa Merah. Ekspresi Penatu Asuan berubah terus ketika dia melihat pada makhluk jiwa yang meraung dengan marah. Dia menghentikan serangannya juga. Kau lelaki dari Akademi Shrek itu kan? Makhluk jiwa singa berkepala tiga berbicara, tetapi suaranya dipenuhi dengan amarah. Penatu Asuan menggeram. Raja Merah, aku tidak akan menyulitkanmu karena perjanjian akademi kami dengan binatang buas hutan Stardo. Segera beri jalan dan serahkan singa emas itu kepadaku. Kemarahannya sudah mencapai batasnya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kepada penatuamu jika Yu Hao benar-benar mati? Wang Dong dan Xiao Xiao juga menjadi pucat ketika mereka berdiri di belakang Penatu Asuan. Ini terutama terjadi pada Wang Dong yang merasa seolah-olah semuanya telah berubah menjadi gelap. Di depannya sepertinya ada sesuatu yang hancur di dalam hatinya. Rasa sakit yang intens terwujud sebagai air mata yang menetes di wajahnya. Hanya dalam sekejap Yu Hao sudah. Raja Merah sangat marah. Bajingan, apakah kau tahu apa ini? Jika kau berani menyentuhnya, kau akan menjadi musuh semua makhluk buas di hutan Stardo. Penatu Asuan menatap Raja Singa Merah dengan dingin. Aku tidak peduli siapa itu. Aku hanya tahu bahwa ia telah membunuh dan bahkan mungkin memakan salah satu murid paling penting Akademi Shrek. Kau tahu bahwa kau bukan lawanku meskipun berada di peringkat ke-8 di antara 10 besar binatang buas. Aku tidak keberatan jika kau ingin mati bersamanya. Aku tidak bisa menjelaskan ini ke akademi. Mengapa aku tidak membunuh saja sesuka hatiku di sini? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.